Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Kyai Abbas Buntet, jatuhkan pesawat Inggris dengan doa di pertempuran 10 November. Kyai Abbas bin Abdul Jamil dari pesantren Buntet Cirebon merupakan ulama besar. Kisah perjuangannya dalam pertempuran 10 November 1945 sangat legendaris, tidak kalah hebat dengan Bung Tomo dan Sumarsono. Peristiwa yang kemudian hari dikenal sebagai Hari Pahlawan ini sebenarnya bukan pertempuran. Peristiwa ini lebih tepat disebut sebagai pembantaian atau aksi balas dendam Inggris terhadap tewasnya Brigjen Malabi. Sejak jam 6 pagi, Surabaya dihujani peluru meriam-meriam dari kapal-kapal laut Inggris. Tidak hanya dari laut, dari udara pesawat mereka juga menghujani rakyat di kota Surabaya dan kampung-kampung dengan bom-bom. Serangan bom ini membuat ribuan rumah warga di kota Surabaya dan kampung-kampung hancur berantakan, rata dengan tanah. Tidak hanya itu, puluhan ribu jiwa juga melayang. Mayat terlihat bergelimpangan di mana-mana. Berhari-hari mereka lakukan serangan tersebut dengan kejam dan tak ada pertimbangan peri kemanusiaan sama sekali, kenang Sumarsono. Laku perjuangan seperti dikutip Sindo News dalam Revolusi Agustus, Rabu 10 November 2021. Dalam serangan itu, pihak Inggris mengakui jumlah korban tewas dari rakyat dalam serangan itu mencapai 20.000 jiwa. Angka ini belum termasuk mereka yang berhasil selamat, namun menderita luka berat dan ringan. Puluhan ribu rakyat menjadi korban pemboman dalam 2 kali pertempuran di Surabaya. Tetapi rakyat dan pemuda tidak ada pikiran menyerah atau minta ampun, bahkan mendidih semangatnya, sambung Sumarsono. Melihat kondisi itu, Bung Tomo meminta petunjuk kepada Hadro Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari untuk menyerang. Tunggu kedatangan Kyai dari Cirebon, jawab pimpinan pesantren Tebu Ireng Jombang dan Rois Akbar NU itu. Adapun Kyai dari Cirebon yang dimaksud Hasyim Asy'ari adalah Kyai Abbas dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Kyai Abbas Buntet adalah putra sulung Kyai Abdul Jamil, putra Kyai Mudad, yang juga menantu Mbah Mukayim, pendiri Pondok Pesantren Buntet. Dia lahir pada hari Jumat 20 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 1879 Masehi di Pekalangan, Cirebon. Saat perjuangan kemerdekaan di Indonesia tengah hebat-hebatnya, yang ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Kyai Abbas terjun ke dunia pergerakan meninggalkan kitab kuningnya. Menurutnya, pada masa itu yang lebih diutamakan adalah keahlian bela diri dan ilmu kanuragan. Dia juga mulai meninggalkan pondok pesantren dan melakukan dakwah langsung di tengah masyarakat. Sarana dakwah itu dimanfaatkannya sambil mengajarkan berbagai ilmu kesaktian dalam bela diri sebagai bekal melawan penjajah.
aktivitas Kiai Abbas ini cepat mendapatkan respon positif dari masyarakat yang ingin berjuang. Dengan cepat, Pondok Pesantren Buntet yang dikenal sebagai laboratorium pendidikan agama Islam berkembang menjadi benteng perlawanan melawan penjajah. Kiai Abbas lalu mendirikan Laskar Hizbullah sebagai wadah perjuangan. Selain Hizbullah, Kiai Abbas dan para sesepuh pesantren Buntet juga membentuk organisasi Asibal yang anggotanya terdiri dari anak-anak usia di bawah 17 tahun. Organisasi ini bertugas untuk memata-matai pergerakan musuh. Salah seorang pengawal Kiai Abbas, Abdul Wahid, menceritakan pengalamannya mengawal Kiai Abbas ke Surabaya. Bersama detasemen Hizbullah Resimen 12 Divisi 1 Syarif Hidayat, Kiai Abbas berangkat pada 6 November 1945. Pasukan Kiai Abbas meninggalkan markas detasemen menuju stasiun Rujakan Cirebon naik kereta api ekspres. Turut serta bersama rombongan Kiai Haji Ahmad Tamim dari Losari yang berperan sebagai pendamping Kiai Abbas. Pada waktu itu, Kiai Abbas tampak mengenakan jas buka abu-abu, kain sarung plekat bersorban, dan beralas kaki terumpah atau sandal jepit dari kulit. Bawaan Kiai Abbas saat itu hanya sebuah kantong plastik berisi sandal bakyak. Setibanya di stasiun Rembang, Jawa Tengah, sudah banyak yang menunggunya. Rombongan Kiai Abbas lalu diantar ke Pondok Pesantren Kiai Bisri di Rembang. Malam harinya mereka musyawarah menentukan pemimpin pertempuran. Dalam musyawarah itu, komando pertempuran dipercayakan kepada Kiai Abbas. Usai salat subuh, Pondok Pesantren Rembang sudah ramai oleh santri yang siap mati berjuang melawan penjajah. Rombongan lalu berangkat ke Surabaya. Sebelum ke Surabaya, Kiai Abbas memanggil Abdul Wahid dan meminta sandal bakyak yang dititipkan kepadanya saat di Cirebon. Kiai Abbas lalu berangkat dengan menumpang mobil sedan kuno. Di dalam mobil yang ditumpangi Kiai Abbas juga terdapat Kiai Bisri yang duduk di jok belakang dan Haji Ahmad Tamin di depan bersama sopir. Sementara para pengawal Kiai Abbas dari Cirebon diminta tinggal berjaga di pesantren Rembang. Setibanya di Surabaya, rombongan Kiai Abbas disambut dengan gemuruh takbir dan pekik merdeka. Para kiai lalu masuk ke masjid dan melakukan sholat sunnah. Kemudian Kiai Abbas meminta Kiai Haji Ahmad Tamin berdoa di tepi kolam. Sedangkan kepada Kiai Bisri dari Rembang, Kiai Abbas memohon agar dia memerintahkan para laskar dan pemuda yang akan berjuang melawan penjajah untuk mengambil air wudhu dan meminum air yang telah diberi doa. Setelah meminum air yang telah diberi doa, para pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Arek-Arek Surabaya tanpa mengenal takut langsung menyerang tentara Belanda dengan hanya bersenjatakan bambu runcing dan parang. Melihat keberanian pemuda Indonesia, para tentara Belanda menghamburkan pelurunya ke segala arah. Korban dari kalangan pemuda sangat banyak sekali. Namun banyak juga sergatu Belanda yang tewas di ujung bambu runcing. Kiai Abbas meninggal pada 1 Rabiul Awal 1365 atau 1946 Masehi dan dikuburkan di pemakaman Buntet Pesantren. Demikian cerita pagi tentang sosok Kiai Abbas. Semoga memberi manfaat.
Terima kasih.